Jangan beritahu yang lain, Mas, ucap Mbak Ayu. Jangan khawatir, Mbak. Aku tahu apa yang kau rasakan. Sesaat setelah Tejo menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba asap hitam bergulung-gulung, lalu membentuk sesosok hitam, kemudian menyerang Tejo. Keduanya akhirnya terlibat perkelahian. Tanpa diperintah, Ayu menyeret ibunya keluar kamar. Perkelahian terus berlangsung hingga keduanya tiba-tiba berhenti sambil bernapas terengah-engah. Aku tahu kau sudah capek. Ayo, menyerah saja. Lek ora apa njaluk tak tumpahi kaya si pocong, ucap Tejo mengancam. Apa kamu pernah sama pocong? Jawab sosok hitam itu. Pernah berkali-kali. Pocong mana yang gak kenal aku? Kalau yang cantik tak rayu, tak telanjangi, tak tidurkan, tak tonton terlebih dahulu, baru tak jawab Tejo menjelaskan. Bajingan kamu ya. Sosok hitam makin risau. Jelas, aku banyak bajingan. Aku ketua bajingan di alammu. Semua yang masuk ke alammu dengan cara memaksa itu adalah anak buahku. Biar gue pengen merasakan. Tejo menantang sosok hitam itu. Sosok hitam itu nyalinya ciut, gelisah, lalu berjalan mundar-mandir. Ya wes, sudah, aku pulang, ucap sosok hitam dan hendak berlalu. Bentar, Op. Aku mau bertanya, kenapa kontrakan sebelah kok banyak banget gangguannya? Tanya Tejo kemudian. Ampun, aku gak berani memberitahumu. Aku takut nanti dimusuhi para saudaraku. Gegas sosok itu berlalu. Eleh, main perempuan berani, masa memberitahu kejujuran kok gak berani? Sumpah, semua ada di tiang dan tanah ini, jawab si sosok itu lalu menghilang. Asem malah pergi, gerutu Tejo. Belum juga Tejo bernapas lega, tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar kamar kos Mbak Ayu. Tejo dan Mbak Ayu segera bergegas keluar. Ternyata Mbak Riana terluka pingsan. Orang-orang sedang berusaha menyadarkannya. Mbak, gak apa-apa Mbak Riana. Mereka memanggil-manggil nama Mbak Riana agar terbangun, tapi badannya lemas tidak berdaya. Lalu mereka bahu-membahu mengangkat tubuh Riana dan dibawa masuk ke kamar kosannya. Saat Riana hendak dibaringkan di tempat tidur, Tejo malah meminta untuk langsung membawa tubuh Riana masuk ke kamar mandi. Bagai kerbau yang dicocok hidungnya, orang-orang menuruti perintah Tejo. Kemudian Tejo mendudukkan Riana di lantai. Lalu Tejo mulai menyiram tubuhnya dengan air dari bak di kamar mandi sambil membaca mantra. Orang-orang tercengang menyaksikan kelakuan Tejo, tapi mereka cuma melongo diam bercampur ngeri. Mantra yang dibaca Tejo sesungguhnya adalah mantra untuk penghilang aura-aura negatif yang tertinggal di tubuh Mbak Riana. Beberapa saat kemudian Mbak Riana geragapan terbangun dan langsung mencak-mencak, memaki-maki Tejo. Orang-orang sempat membeku untuk sesaat, tapi kemudian mereka tertawa ngakak saat melihat Tejo senyum-senyum sambil mengerlingkan mata ke orang-orang. Sesaat kemudian Tejo memberi isyarat kepada orang-orang untuk meninggalkannya. Tejo pun juga ikut meninggalkannya. Sebelum pergi Tejo berucap, "Mandi yang bersih, bokun truwo," ucap Tejo sambil mengerling nakal. Lalu meminta tolong kepada Mbak Ayu untuk mengambilkan handuk serta baju ganti untuk Mbak Riana. Setelah Mbak Riana rapi, akhirnya Mbak Riana diajak ngobrol oleh Tejo. Karena ini rahasia, aku ingin mengobrol berdua saja dengan Mas Tejo. Orang-orang saling pandang, tidak ada yang berkomentar apapun maupun beranjak dari tempatnya. Aku gak mau rahasiaku tersebar dan jadi bahan gosip, lanjut Mbak Riana. Tejo yang tadinya diam saja kemudian memberi isyarat kepada orang-orang untuk meninggalkan kamar kos milik Mbak Riana. Tejo yang tadinya diam saja kemudian memberi isyarat kepada orang-orang untuk meninggalkan kamar kos milik Mbak Riana.
Mereka pun hanya bisa menurut dan kembali ke kamar kos masing-masing. Toh intinya, Riana sudah tampak baik-baik saja. Mbak Ayu dan ibunya juga. Mereka pun beristirahat di kamar masing-masing melepas lelah. Setelah orang-orang pergi, Mbak Riana menutup pintu lalu menguncinya. Seolah benar bahwa Mbak Riana tidak mau obrolannya didengar orang-orang. Akhirnya keduanya mengobrol dengan berbisik-bisik. Dari obrolan itu dugaan Tejo terbukti. Mbak Riana memang punya hubungan khusus dengan sosok yang menyusupi ibunya Mbak Ayu. Sosok itu adalah sosok Gendruwo. Mereka adalah sepasang kekasih selayaknya manusia, dan hubungan itu tentu saja sudah seperti suami istri. Hampir tiap hari sosok itu datang minta jatah, dan Mbak Riana tidak kuasa menolak. Orang yang habis bersetubuh dengan makhluk-makhluk seperti Gendruwo itu harus dibersihkan seketika, karena itu akan mengganggu kehidupan dari Mbak Riana. Entah bagaimana ceritanya Mbak Riana bisa kencan sama Gendruwo, karena dia hanya bungkam dan terus menangis saat ditanya hal ini oleh Tejo. Satu lagi, kebanyakan orang yang telah diperkaos oleh demit gitu biasanya akan selalu sial dan banyak masalah. Kalau masih sendiri, biasanya akan mengalami masalah dalam hal asmara atau jodoh, karena sosok-sosok seperti itu nggak suka kalau wanitanya dikenal apalagi menikah dengan orang lain. Mereka bisa cemburu, bisa nekat, dan bisa dendam. Dia pasti akan kembali dengan teman-temannya, ucap Mbak Riana ketakutan. Jalan satu-satunya, ya tak pangan kue mbak, biar dia marah dan pergi, tidak mau lagi kembali ke sini atau tidak mau lagi denganmu. Terserah kamu mas, aku manut, pasrah saja bagaimana baiknya, jawab Mbak Riana malu-malu. Namanya lelaki normal loh. Saedan-edane wong waras ngadepin ngono. Panggak ngadeg OTW. Rak mundur ibarate. Singkat cerita, karena ini sudah terlalu panjang, entah ilmu dari mana Tejo dapat bahwa jika ingin mengusir kekasih Mbak Riana yang Gendruwo, maka Mbak Riana harus bersetubuh dengan seorang laki-laki. Mbak Riana yang ternyata sudah kesengsem sama Tejo dari pandangan pertama, malah kesenangan dengan usulan Tejo. Dasar Mbak Riana, wong sama Gendruwo saja dia mau, apalagi sama Tejo. Selain itu, daripada nyawa semua orang terancam, tanpa pikir panjang mereka berdua memutuskan untuk bersetubuh. Tepat di saat mereka sedang merajut kitab Kama Sutra, suara lengkingan dan benda-benda berjatuhan Mosak masih kocar-kacir. Semua berjatuhan, tapi Tejo dan Mbak Riana gak peduli. Ia tahu itu ulah dari sosok Gendruwo, pacar Mbak Riana yang merasa cemburu. Begitulah seperti dugaan Tejo. Begitu Tejo selesai menuntaskan hasratnya, kegaduhan itu menghilang. Begitu kegaduhan itu menghilang, semua aman. Maknanya, Gendruwo pacarnya Mbak Riana telah pergi dan tidak akan kembali. Tejo bangkit memunguti bajunya lalu memakainya. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan Mbak Riana yang tampak kelelahan. Tugasku tinggal membereskan kamar kosan milikku sendiri, batinnya sambil ngeloyor pergi. Malam itu Tejo langsung operasi sebagai bajingan kelas 3. Ia meminta jatah kepada warung Lamongan dan tentu saja direspon dengan penolakan oleh pemilik warung. Tapi Tejo mana mau peduli. Dia kan sedang lapar dan tidak punya uang untuk sekedar beli sebungkus nasi. Dan kebiasaan Tejo, jika mendapat penolakan ia akan meyakinkan pemilik warung. Ia gunakan jurus pamungkas. Aku lihat ada 2 makhluk putih sedang tiduran di mejamu itu. Percaya atau tidak, ya monggo, ucap Tejo mengancam. Kebetulan apa memang sengaja? Duh, makhluk itu memang ada di situ. Tapi aku tidak menyangka juga, tidak tahu dia sekedar lewat atau memang diadakan di situ. Tapi masa bodoh, aku terpaksa melakukannya. Batin Tejo ngoceh tidak karuan. Tidak urung ia pulang membawa 4 ayam goreng dan nasi, juga teh hangat. Pulangnya pas jalan ada orang sedang duduk nyender di tiang baliho.
"Mas, minta uang," ucap suara sosok itu. Tejo geragapan mencari sesuatu di kantong celananya. Pas ia keluarkan cuma 5.000 rupiah. "Kur 5.000 pak," ucap Tejo sambil memberikan uang di tangannya. "5.000 nggak bisa buat beli nasi," ucap sosok lelaki kumuh itu dengan nada agak menggerutu. Tejo yang masih di depannya mendengar jawaban kurang melegakan itu, langsung jongkok dan mengeluarkan satu bungkus makanan, juga lauknya. "Kalau ngomong itu yang bener, jangan asal minta," jawab Tejo sembari berlalu setelah memberikan nasi. "Iya, terima kasih," balas suara lelaki dengan lembut. "Sami-sami," jawab Tejo sembari menjauh pergi. Ia berjalan melewati perkampungan. Setelah itu mulai memasuki jalan setapak di samping parit. Ketika sampai di kontrakan terlihat sepi, hanya ada Mas Doli dan Dahlan di teras rokokan sambil mengobrol. Pintu kontrakan Mbak Ayu diketuk oleh Tejo dan keluarlah Mbak Ayu. Tanpa basa-basi ia sodorkan plastik yang dipegangnya dengan kedua tangan. Terlihat wajah Mbak Ayu berubah dari yang biasa cantik menjadi seraut wajah sedih. Kedua matanya berkaca-kaca di pelupuk mata, menahan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Sejenak kemudian sorot matanya berbinar sambil berucap, "Terima kasih," ucap Mbak Ayu kemudian menunduk. Tejo segera melepas pegangan di plastik dan kemudian pulang. Berjalan menunduk melewati samping Mas Doli dan Dahlan tanpa menyapa.